Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, 2 hari yang lalu, tepatnya hari Jumat, kita dikejutkan dengan peristiwa duka. Gempa dan tsunami melanda Donggala dan Palu, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, peristiwa duka ini mengingatkan kita kepada bencana alam besar juga yang melanda Provinsi Sumatera Barat, tepatnya pada 4 kabupaten kota yang terparah terdampak, yakni peristiwa gempa pada 30 September 2009 lalu. Hari ini bertepatan dengan 9 tahun musibah peristiwa bencana itu terjadi di daerah kita, khususnya Kota Padang, daerah yang cukup banyak juga terdampak dari bencana itu. Nah, terkait dengan hal itu, kita akan berbincang-bincang dengan 2 narasumber yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak mantan Wali Kota Padang pada saat itu periode 2004 hingga 2014, dan beliau ikut menyaksikan langsung menjalani semua tahapan yang luar biasa beratnya pada 2009 itu, Bapak Fauzi Bahar. Assalamualaikum. Salam, Bapak Fauzi. apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita semua sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan juga sudah hadir bersama kita Buya Masud Abidin, ulama kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kalau kita mengenang 9 tahun yang lalu, sangat berat. Dan sepertinya itu juga yang dirasakan oleh saudara-saudara kita saat ini yang ada di Palu dan Donggala ya, di Sulawesi Tenggara. Namun kita sama-sama berdoa, kita semuanya masyarakat Sumatera Barat sangat berduka dengan peristiwa itu. Namun mudah-mudahan saja ada hikmah di balik peristiwa itu. Peristiwa yang terjadi ada hikmah untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, seperti hikmah yang juga kita rasakan masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Dan hari ini kita mencoba mengulasnya untuk mencoba mengambil hikmah dan juga pelajaran dari peristiwa itu. Saya ingin ke Pak Fauzi terlebih dahulu. Pak Fauzi. Iya, Mbak. 9 tahun berlalu, Pak. Ya. Tapi ada banyak hikmah sebetulnya yang kita rasakan juga dari peristiwa itu. Ada duka, ada juga kemudian yang hal-hal baik yang bisa kita ambil. Apa yang Bapak lihat dari peristiwa 9 tahun yang lalu dengan apa yang kita rasakan saat ini, Pak? Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seluruh wabarakatuh. warga Kota Padang, Sumatera Barat umumnya. Sebelum kita cerita tentang ini, nanti Buya mohon memimpin berdoa untuk masyarakat kita yang di Donggala, di Sulteng, termasuk di Lombok juga. Ya. Buya, makanya saya ajak nih, beliau adalah saksi nyata saya bersama beliau sama Pak almarhum gubernur kita Pak Maris Rahman, ya. Beliau waktu itu Wagub, ya, datang ke RRI, Pak Mustafa Badrul Mustafa, ya, dan lain sebagainya untuk meningkatkan moral masyarakat Kota Padang, khususnya Sumatera Barat umumnya, ketika terjadi gempa Pada Rabu ya, 9 tahun Rabu yang lalu. 30 September 2009. jam 17.15. Ya. Saya waktu itu sedang berada di kantor. Kemudian saya ke rumah, sempat pulang ke rumah. Di rumah saya memang cari anak sama istri saya. Kemudian saya suruh dia pergi. Ya. Kemudian saya lari ke RRI. RRI itu ini tidak putus-putus dari BMG tentang memerintahkan supaya semua yang ada di zona merah untuk meninggalkan pantai. Itu beratus-ratus SMS yang datang. Bersamaan dengan itu, yang berapa saat itu beliau datang menemani saya. Waktu itu ya apa ya, saya pun waktu itu kami pun gemetar sebetulnya ya, Pak. Ya, tapi ini tugas ya. Iya. Saya harus kendalikan warga Kota Padang yang beberapa titik juga kebakaran. Iya, ada kebakaran. Ya. Panikan. Iya, ada mobil kebakaran tapi drivernya nggak ada. Ya. Ya, mereka juga menyelamatkan diri semua. Dari itu, dalam kondisi seperti itu, ya
setelah Ini kita punya nih Pak ya. visualnya 9 Ah. yang tahun. Ini bukan kita bermaksud untuk mengulik-ngulik duka lagi, tapi kita Iya. mencoba mengambil pelajaran ya Pak ya. Benar, ya. Ini kita masih punya, TVRI masih punya dokumentasinya pada Iya, 9 Ambacang tahun yang ya. lalu. Ini Ambacang Hotel. Subhanallah. Titik yang luar biasa terparah pada saat itu, salah satu Iya, titik ya Pak ya dan di korban Kota banyak Padang. sekali di sana. Mhm. Ya. Dan gempa ini ya sangat-sangat apa namanya ya, mencekam, listrik mati, Padam waktu kemudian hari juga hujan, Ya, kemudian juga apa, air juga putus dan sebagainya. Iya. Nah, saya di RRI mengendalikan moral masyarakat. Saya memang waktu itu gempa itu kan jam 5:15 ya. ya, Sejam setelah itu datang lagi SMS dari BMKG, BMKG. ya, nama dulu BMG ya. oh ya BMG. Dari BMKG ini menyampaikan bahwa tidak berpotensi tsunami. Ya, Waktu sudah menunjukkan jam 6:15. Mhm. Kira-kira 10 menit lagi tenggelam matahari. ya, Hari hujan. Dalam radio itu saya sampaikan bahwa segera kembali lagi. Saya jamin tidak ada tsunami karena sudah ada garansi dari BMKG. Rumah yang sedang ternganga, yang sedang terbuka, yang tidak dikunci, ditinggalkan keadaan dan terbuka gitu, saya sampaikan. Saya tidak bisa bedakan mana yang pemilik rumah, mana yang menjarah, mana yang mencuri, saya bisa bedakan supaya balik lagi. Ada beberapa hal yang kita catat dalam hal ini. Pertama sekali, begitu antusiasnya masyarakat yang di atas bypass, ya, menerima, ya Bu ya, kita namakan sajalah antara kaum Ansor dan Muhajirin ya. ya, Kaum Muhajirin ini semua rumah boleh kita masukin ya. Dan orang-orang yang di atas, di Kota Tangga, di Kuranji, di Pau, Di jalur Lubuk hijau Kira, lah begitu ya, ya. jalur hijau, menampung semuanya. Apalagi yang asal bawa anak kecil itu punya prioritas sekali. Nah, waktu 6 itu saya perintahkan balik lagi supaya rumah ini ada yang jaga karena matahari itu tenggelam ya. Balik mungkin ada 60%. 60%, tapi yang istrinya tetap tinggal di atas Ya, ada. ya. Balik lagi, kemudian pesan itu saya memang secara spontan saja ya, karena mantan serdadu ini keluar serdadu saya gitu ya, bahwa saya bilang kepada Bapak Kapolda, mohon izin Pak Kapolda, mohon izin Bapak Danrem, Bapak Dalang Tamal, Bapak Danlanut, semua prajurit TNI dan Polri di bawah perintah saya. Nah, dan alhamdulillah para prajurit ini patuh pula dengan pakaian seadanya, anak-anak batalion, anak-anak Brimob, anak-anak dari Lanut dan dari Marinir ya, itu keluar semua. Nah, dan setelah itu, setelah mati tenggelam ya, orang kan tidak ada outlet ini. Ya. Orang sedang di pasar, orang sedang di mana, pulang udah bisa ya. Mereka saya minta memang waktu itu ya, semua supaya mengirim mobil ke RRI. RRI menjadi posko. Posko orang hilang, posko orang cari-cari saudara karena telepon juga tidak berfungsi banyak lengkap ya. Mereka bertemu saudaranya di RRI, yang tidak bertemu pulang dengan mobil-mobil tentara tadi. Mobil Brimob mengangkut mereka dari Polda, semuanya membawa mereka, ada yang ke Lubuk Buaya, kemana gitu ya. Sampai jam 2 diteruskan oleh beliau, saya sudah ke Amacang. Saya sudah fokus kepada Amacang, ke pondok yang terparah ya. Jam 2 malam Bapak SBY menelpon saya. Pak SBY menyampaikan bahwa Pak Doni Monardo yang menganukan Kolonel Monardo ya, Letnan Jenderal hari ini. Itu yang kebakaran Pak ya? Beberapa titik kebakaran. Yeah. Dan itu tidak ada pemadam kebakaran, mati sendiri saja ya. Karena waktu itu waktu memasak. Iya, betul. Jam 5:15 itu waktu memasak, kompornya rebah, dia tinggal terbakar dan dianukan. Jadi titik bakaran banyak juga ya. Langit-langit ini nih semuanya baik barang yang jatuh, ya apa nih, yang runtuh, debunya ke atas, asapnya itu luar biasa ya. Gelap di atas ya. Hujan lagi ya. Dari itu beliau waktu Kapolresnya Pak Boy Refli ya, masih ingat tuh kita gantian ngomong sama Pak SBY. Pagi-pagi jam 4 sore, jam 4 pagi subuh, jam 3-nya saya masih ingat ya, Pak Patrialis Akbar nelpon saya. Pak Wali, nanti sebentar lagi akan terbang satu kompi Brimob dari Medan. Yang pertama masuk itu adalah
jam sekitar jam 2 mendarat sebetulnya Pak Gubernur. Pak Gubernur dengan pesawat charter dari Jakarta, Pak Gaman Fauzi. Saya jemput ke airport ya, beliau nanyakan tentang apa semua. Habis itu saya antar, masuk lagi Brimob jam 4 pagi dari Medan. Masuk pasukan dari Malaysia, Hercules, masuk Singapura, masuk juga pasukan-pasukan lain dari Jakarta setelah itu. Kenangan ini saya ingin garis bawahi ya. Hari ini dan sanak kita yang di Donggala yang hari ini mengalami bagaimana pedih kita, hati kita, betapa senangnya hati kita waktu itu diberi bantuan oleh orang ya, betapa hati kita ini bahagia sekali, ada telepon berikan bantuan ini senang sekali ya. Bagaimana ini kita bagi ya. Jadi tadi saya lihat di jalan-jalan sudah ada anak-anak mahasiswa bantuan untuk Donggala kepada warga Kota Padang, sisihkanlah 10.000 kah, 5.000 kah, 20.000, 550.000 kah untuk bantuan itu. Kita ingat kita pernah juga dibantu. Itu dia senang Luar kita biasa. ini, mari kita bagi kepada don sanak kita yang ada Donggala. Dan untuk kemungkinan itu juga ada orang Minangkabau di situ. Iya, karena Pasti. masyarakat Minang perantau. Ada di biasa. mana-mana ya. Nah, dari itu nanti akan dijelaskan oleh Buya bahwa pertama sekali tentang kisah ini. Nah, sedikit saya kebiasaan saya lari ke RRI ini sudah 2 kali sebetulnya. Kan gempa itu Itu kan, 25 pernah, iya, 2007 pernah lagi Sultan Kasim meruntuh itu. Saya di RRI juga. Nah, memang belajar dari pengalaman itu saya kembali ke RRI lagi yang Iya. paling gampang memberikan informasi pada masyarakat ya. Tapi kan kalau kita lihat Pak Fauzi Bahar, Iya. kantor RRI itu kan juga berada di zona merah. Zona merah, Apa ya. sih sebetulnya yang membuat Bapak pada saat itu berani untuk mengambil keputusan? Ini kan gempanya luar biasa. Oh, 7,9. beratus-ratus. Tapi itu potensi tsunami-nya luar biasa. 800 Ada. meter cuma. 800 Antara meter pantai cuma. dengan Apa yang RRI. kemudian membuat Bapak bisa mengambil keputusan itu kan antara satu kaki hidup di tempat, Iya. satu kaki ini akan membawa kita kepada kematian. Apa kemudian yang bisa membawa ke situ, Pak? Iya betul ya. Saya malah pamitan sama istri saya waktu pisah di halaman rumah Ayan itu, dan saya bilang memang kalau terjadi apa-apa ya inilah pertemuan kita terakhir, saya bilang sama dia gitu ya. Memang kisah ini untuk Kota Padang ya, suatu hal itu juga yang dialami oleh keluarga kita sekarang di Lombok dan di Palu, Donggala. di Palu. Memang kadang-kadang timbul rasa haru itu tiba-tiba pada saya ya. Bagaimana ya, 3 hari 3 malam itu saya tidak tidur sama sekali. Saya bujurkan badan saya, tapi mata ini nggak mau dipejamkan. Ya. Memang apa namanya ya, mendorong saya itu adalah ibu-ibu memanggilkan saya ya, ibu-ibu Pak Wali ini kita perlu ngungsi. Ini tidak usah ngungsi gitu ya. Artinya mereka kan begitu cemas ya. Pak Azuranas bersama saya juga waktu itu ajak saya ke pantai besok paginya dan sebagainya. Dari itu kisah ini itulah dia yang semalam saya bilang juga sama Buya kemarin, bahwa Buya mari kita gelitik kembali moral warga Kota Padang mengingat ini, termasuk juga mengenang 383 warga Kota Padang yang gugur waktu itu. Gugur pada saat itu. Ya, dari itu kita panjatkan doa dipimpin oleh Buya nantinya, karena Buya adalah pelaku utamanya bersama almarhum Bapak Maris Rahman. Ya. Jadi, Buya, apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa 9 tahun yang lalu dengan di balik kesedihan itu ternyata juga kita tetap ada hal baik yang kemudian kita dapat sebagai muslim dan muslimah. Apa yang harus kita ambil dari peristiwa itu, Buya? Pertama sekali Buya ingin menyapa seluruh pemirsa dimanapun mereka berada yang bisa mengikuti acara TVRI pada saat sore hari ini. Buya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga penghormatan Buya secara pribadi kepada Pak Fauzi Bahar yang mengingatkan Buya kepada 9 tahun yang lalu. Rasanya sekarang yang kejadian itu mustahil bisa dilakukan.
Kenapa kita sebutkan mustahil? Dari sisi Buya saja, seluruh peralatan yang ada di rumah Buya itu rebah. Ya. Tak satu pun yang berdiri lagi. Yang namanya lemari, kekayaan Buya buku-buku, Ya. semuanya sudah rebah. Tak ada satu pun yang berdiri lagi. Masjid kita yang di atas sudah runtuh, Miring. masyarakat semua sudah menangis. Tetapi ada sebuah kebijakan yang lahir waktu itu. Bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Kita mampu memanfaatkan menara-menara masjid. Untuk menyampaikan Walaupun masjidnya sudah runtuh, tapi Ya. menaranya masih kita manfaatkan untuk memberikan informasi, memberikan penenangan kepada masyarakat, supaya mereka selalu berhati-hati dan awas, supaya mereka senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mengingatkan rumah jangan ditinggalkan. Ya. Anak-anak, keluarga tolong dijaga. Ya. Jauhi bangunan yang akan runtuh. Karena gempa susulan waktu itu masih. Itu dipesankan di RRI. Ya. Radio direlay oleh Ya. tempat-tempat ibadah. Dan RRI waktu itu kan dekat sekali dari pantai. Tidak terfikir waktu itu tsunami ya. Subhanallah. Buya berapa jauhnya dari Siteba? Ketika nama Buya disorakkan oleh beliau, Buya cepat datang, Cepat datang. ditinggalkan anak, ditinggalkan istri, tinggalkan keluarga, langsung ke RRI. Ya, sebut-sebut Buya itu. Betul. Sekarang kalau Buya pikirkan itu mustahil. Kenapa ya? Iya. Rupanya inilah bimbingan yang diberikan oleh Allah kepada kita, masyarakat Sumatera Barat. Iya. Apa yang terjadi 9 tahun yang lalu, kalau kita lihat sekarang, bekasnya hampir tidak ada lagi. Iya. Kalau toh ada, hanya sedikit sekali. Di kampung Buya, Koto Gadang, masjidnya datar dengan tanah. Sekarang sudah dibangun kembali dengan baik. Lebih bagus daripada sebelumnya. Masjid di Siteba, Masjid Al-Munawwarah, Ada yang miring. sudah diperintahkan oleh Pak Wali Kota waktu itu, Pak Fauzi, Iya. runtuhkan kan. Dia katakan jangan, tunggu dulu. Semua yang terjadi itu sebenarnya tidak terlepas daripada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kekayaan. Karena itu barangkali hikmah pertama bagi kita masyarakat Sumatera Barat yang pernah merasakan kesedihan. Kita semua menangis, tetapi kita tidak meratap. Ya. Kita menangis. Anak kita meninggal, cucu kita meninggal, rumah kita hancur, Ya. toko kita berserakan, ada yang terbakar dan sebagainya. Jalan-jalan putus, jembatan hancur. Ya. Kita menangis, tetapi kita tidak meratap. Kita merata. Inilah barangkali yang perlu dipakai untuk setiap saatnya. Ada keterpaduan, Ya. ada kata sehati. Bagaimana menghadapi musibah? Kita tidak lari. Kita awas, kita hati-hati, tetapi kita tidak lari dari musibah itu. Yang seringkali dia sampaikan 9 tahun yang lalu itu di RRI. Ingat, inna lillah ma akhada wa lahu ma a'ta wa kullu syai' indahu bi ajalin musamma. Itu yang selalu dia ingatkan. Sesungguhnya dari Allah semata apa yang diambilnya sekarang. Dari Allah juga apa yang akan dikembalikannya besok. Ya. Segala sesuatu telah punya ketentuan. Mari kita terima
ini dengan sabar dan derita. Kondisi yang